Selamat datang di Laboratorium PVBP dan Parasitologi. Hari ini kita akan memulaikan praktikum entomologi dengan judul Identifikasi Larva Nyamuk. Adapun alat yang digunakan, yang pertama beker gelas yang sudah berisi larva nyamuk. Selanjutnya ada hot plate yang dipakai untuk mematikan jentik nyamuk. Ketiga ada cover glass atau kaca slide. Kemudian ada deck glass. Selanjutnya kita menggunakan pipet tetes. Setelah itu kita menggunakan labeling, buku panduan praktikum entomologi, dan yang terakhir mikroskop. Prosedur kerjanya adalah: pertama, jentik dimasukkan ke dalam beker gelas yang sudah berisi air yang telah dipanaskan. Selanjutnya, kita tunggu jentik nyamuk sehingga mati, dan setelah itu kita sediakan kaca slide yang akan kita pakai untuk meletakkan jentik nyamuk. Jentik nyamuk diatur di atas kaca slide dengan posisi kepala di atas dan ekor berada di bawah. Selanjutnya, jika posisi belum rata, diratakan menggunakan kuas. Kemudian, kaca slide yang sudah diletakkan jentik nyamuk diletakkan di mikroskop untuk diamati. Kemudian lensa diatur sehingga lapangan pandang dapat fokus. Jika lapangan pandang sudah bisa diamati, pembesaran diganti pada pembesaran 10 kali, sehingga bagian-bagian tubuh jentik nyamuk dapat diamati dengan jelas. Setelah diamati, bagian-bagian tubuh jentik nyamuk dicocokkan dengan kunci identifikasi larva nyamuk sehingga dapat teridentifikasi jentik nyamuk apa yang diamati, mulai dari bagian kepala, kemudian tubuh, dan terakhir ekor atau bagian sipon. Untuk jentik nyamuk Aedes memiliki kom yang terletak pada ruas paling akhir di bagian tubuhnya, di mana Aedes aegypti memiliki kom berbentuk trisula, sedangkan untuk Aedes aegypti albopictus memiliki kom berbentuk monosula. Selamat datang di Laboratorium Parasitologi dan PVBP. Hari ini kita akan mempraktekkan praktikum parasitologi dengan judul pemeriksaan telur cacing. Adapun alat yang digunakan, yang pertama, kertas sampel atau plastik sampel, yang kedua spidol permanen, sendok dan garpu tanah. Semua alat dimasukkan ke dalam cool box untuk dibawa ke lapangan. Penentuan titik pengambilan sampel tanah dapat dilakukan di halaman rumah seperti sekitar tempat bermain anak-anak, sekitar pembuangan kotoran manusia atau jamban, halaman yang lembab, dan halaman yang diperkirakan tercemar tinja.
alat yang akan dipakai kemudian disiapkan. Bersihkan titik lokasi tersebut dengan garpu tanah dari dahan-dahan, rumput-rumput kering, dan kerikil. Kemudian diberikan tanda yaitu dengan luas kurang lebih 40 x 40 cm. Keroklah tanah permukaan pada lokasi tersebut seluas kurang lebih 40 x 40 cm, kemudian menggunakan sendok semen sebanyak kurang lebih 100 gram. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan. Kantong plastik diberikan label, nomor sampel, nama kakak, alamat, dan tanggal pengambilan. Tiap kakak diambil sampel tanahnya 4 kantong plastik. Ikatlah kantong plastik yang telah terisi sampel tanah dengan baik. Kemudian pengiriman sampel hendaknya tidak boleh lebih dari 7 hari. Prosedur pemeriksaan sampel tanah. Saring 100 gram sampel tanah dengan saringan kawat kasa, kemudian timbang tanah sebanyak kurang lebih 5 gram. Masukkan tanah yang beratnya 5 gram tersebut ke dalam tabung sentrifus. Tambahkan larutan hipoklorit 30% ke dalam tabung yang telah berisi tanah sebanyak kurang lebih 3/4 volume tabung atau sekitar 20 ml. Masukkan tabung sentrifus ke dalam sentrifugator. Setelah semua tabung sentrifus terisi, hidupkan sentrifugator dengan kecepatan 2000 rpm selama kurang lebih 2 menit. Ambil tabung tersebut, kemudian buang cairan supranatnya secara hati-hati. Tambahkan larutan Aquades ke dalam tabung sentrifugus sebanyak kurang lebih 3/4 dari volume, yaitu sekitar 20 ml. Masukkan kembali tabung tersebut ke dalam sentrifugator, kemudian putar dengan kecepatan 2000 rpm selama 2 menit sampai benar-benar berhenti. Kemudian hidupkan kembali sentrifus tersebut selama 2 menit. Ambil tabung tersebut dan buang cairan supranatnya secara hati-hati. Ambil larutan magnesium sulfat atau MgSO4 konsentrasi 282 gram per liter sebanyak kurang lebih 3/4 dari volume. Aduk dengan pengaduk hingga merata. Putar tabung tersebut dengan kecepatan 2500 rpm selama 5 menit. Setelah sentrifugator berhenti, ambil tabung tersebut dan letakkan pada rak tabung. Tambahkan larutan MgSO4 pada tabung sampai ke permukaan tabung.
Kaca penutup diletakkan di atas permukaan tabung dan biarkan kurang lebih 1 jam, lebih lama lebih baik. Cover glass diletakkan di tengah-tengah kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin. Kemudian, preparat diperiksa di atas mikroskop dengan pembesaran 10-40 kali. Jika pada pengamatan ditemukan ciri-ciri telur cacing, maka sampel tersebut dikatakan positif.